dengar. Oke, selamat sore. Jadi hari ini kita main-main di pembibitan. Jadi nama bibitan di sini yaitu J366. Nama pembibitannya punya filosofi sendiri. J itu adalah inisial dari pemilik, yaitu Japar, Pak Japar. Dan 366 itu berarti Milala. Kalau secara tangga nada, dia 3 itu Mi, 66 itu La. Jadi Milala, marganya Milala. Jadi bisa dilihat seperti ini. Ini bibit yang sudah siap jual, siap tanam. Ada beberapa baris. Memang agak besar karena memang di sini pusatnya. Pusat J366 itu. Walaupun masih di tahap pembibitan, tetap dirawat. Ini terlihat bekas penyemprotan pestisida, baik itu fungi maupun insek. Kalau di pembibitan kita nggak bisa langsung bibit itu langsung kena matahari, jadi harus dimanja dulu seperti itu. Jadi mungkin sedikit penjelasan tentang pembibitan mungkin langkah awal dari bercocok tanam lah ya, bercocok tanam kita bilang, karena memang bibit yang baik itu menjadi salah satu faktor keberhasilan dari budidaya. Selain dari bibit, itu ada pengolahan lahan, kemudian lingkungan, kemudian pupuk, kemudian pengendalian hama penyakit tanaman, baik itu organik maupun kimia. Nah, biasanya kalau pembibitan itu kan pakai portrait ya namanya, portrait yang untuk ada seperti ini, mungkin nanti saya tampilkan seperti ini gambarnya. Tapi di sini itu ada beberapa yang pakai itu, ada juga yang pakai seperti ini. Nah, seperti ini. Dia ini adalah gulungan dari daun pisang yang diisi tanah. Jadi digulung, nanti dihektar, kemudian diisi tanah, disusun sedemikian rupa, baru ditanam bibitnya satu-satu. Jadi punggulnya ini adalah bola tanahnya tidak pecah ketika diangkat, dan begitu ditanam, daun pisangnya ini akan menjadi bahan organik untuk tanah. Jadi memang kalau saya pribadi lebih senang bibit yang seperti ini. Ini cabenya juga seperti ini, pakai ini. Jadi secara jumlah dan secara penyusunan juga lebih rapi, kemudian lebih sehat juga untuk tanaman pasca pindah tanam, seperti itu ya nih. Ini juga menghindari stres akibat pecahnya bola tanah, karena kalau memang bola tanah sudah pecah, itu rawan tanaman itu stres, seperti itu ya. Kemudian untuk greenhouse-nya sendiri, ini mungkin cukup sederhana ya, pakai bambu, kemudian atapnya pakai plastik untuk menjaga menyeragamkan cuaca lah. Kemudian di sampingnya itu pakai jaring untuk menghindari serangan hama. Ya walaupun tetap di sini perlakuan benih menjaga dari serangan hama tetap ada dari pemakaian insek dan fungi, seperti itu. Nah, kemudian ini ada pakai jaring, biasanya ada beberapa penangkar atau pembibitan dia pakai jaring yang warna hitam, itu paranet namanya, paranet, biasanya 25%. Tapi mungkin ini dari plastik atasnya sendiri sudah mampu menutup, ditambah lagi dengan jaring, jadi bisa disamakanlah dengan penahanan cahaya dari matahari sebesar 25% kan. Ini contoh pelabelan dari satu papan ini, cabai dengan varietas batu hijau, dengan jumlah satu papan itu ada 1000. Kalau dibilang yang pemilik ini biasanya dilebihkan 100 atau 50, karena di dalam sini, sekitar sini mungkin juga ada yang tidak tumbuh atau yang mati, jadi dilebihkan untuk cadangannya. Sorry, bukan batu hijau, bangkok hijau ternyata. Ini contoh pelabelan, biasanya memang ditempelkan di sini bungkusnya, kemudian di sampingnya biasanya juga ada tanggal tanamnya, cuman ini ada beberapa yang nggak ada,
Tapi memang biasanya itu di sini ditempelkan dia kemasannya, kemasan benihnya, kemudian di sini jumlah, kemudian di sini tanggal tanamnya. Jadi tahu dia sudah berapa hari. Ya, mungkin kalau ini dilihat ada yang tidak penuh. Awalnya ini memang penuh sampai sini. Cuman setiap kita berbudidaya kan itu ada istilahnya penyisipan, karena memang bibit yang ditanam itu mati. Jadi mungkin ada yang membeli 100 sampai sini, kemudian ada yang membeli 200 sampai sini. Jadi ini memang ada satu kotak yang khusus untuk dijual, khusus untuk sisipan, yang dia petani membeli nggak harus sampai 1000, 50, 100, 200 itu terserah petani, karena memang kebutuhan sisipan berbeda-beda. Ya, pasti yang namanya pembibitan tidak terlepas dari perawatan. Salah satunya adalah penyiraman. Jadi di sini memakai seperti ini, kepala gembor yang halus itu dihubungkan oleh selang sampai ke sana. Mesinnya nanti di depan. Jadi tetap diusahakan agar pecah, butiran airnya itu pecah, dia halus. Jadi ini di atas ini kan bibit yang sudah siap tanam. Kemudian di bawahnya ini adalah bibit yang baru tumbuh. Jadi begitu yang ini sudah diangkat oleh pembeli, yang ini nanti naik. Nah, jadi memang secara bertahap semua lorong pasti seperti ini. Ya, jadi di sini ada brokoli, ini 900. Kemudian ini juga brokoli. Di belakang saya ada cabai. Ini cabai apa ini? Nggak nampak tulisannya, saya pun agak ragu juga. Ini 950. Ini adalah bahan-bahan untuk bahan tanam, media tanam yang diperlukan di bibitan. Tuh salah satunya tadi arang dan organik lainnya. Ya, mungkin ini gudang penyimpanan. Mungkin perlu juga disampaikan, untuk membuka usaha pembibitan seperti ini itu nggak mudah ya. Jadi modalnya juga besar, termasuk dari pembangunan seperti ini. Kemudian resiko untuk pembibitan sendiri itu ada di apa istilahnya, adanya tanaman yang tidak terbeli, bibit yang tidak terjual. Istilahnya resikonya di situ. Kalau memang sudah ditanam dan dia sampai menua atau sampai istilahnya tidak layak tanam lagi karena sudah terlalu tua, itu akan menjadi kerugian bagi pembibitan itu sendiri. Ternyata masih lebar pembibitannya. Kita ke belakang, kita mau nengok pembibitan kentangnya, karena kentang tersendiri dia fokus. Ya, jadi